Masuk. Bocor nggak? Suaranya bocor nggak? Lagi? Udah jelas? Sekarang? Halo Bapak. Iya. Iya Bu Ika. Ervita Bu. Saya dari Kibik. Iya. Iya. Oh sudah. Sudah. Seharian ini saya sudah chat sama Prof Yusuf terus, tapi tadi terakhir chat jam 12 nggak direspon chat saya Bu, terus saya udah chat lagi reminders juga belum ada respon. Semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti acara Info Session Fisip di AEE 2022 pada sore hari ini. Kita kenalan dulu, aku Ervita. Aku yang akan memandu jalannya Fisip Talks, Fisip Unair pada sore hari ini. Seperti yang teman-teman tahu, kita nanti akan berbincang mengenai Fisip, all about Fisip. Teman-teman boleh drop pertanyaannya sekarang di kolom chat untuk nanti kita bisa interaksi bersama narasumber kita dari Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada Profesor Jusuf Irianto. Tapi untuk saat ini Prof Jusuf mungkin belum ada di tengah-tengah kita saat ini ya, masih belum bergabung. Jadi aku mau ajak teman-teman
untuk ngobrol-ngobrol dulu, kita bisa interaksi lewat kolom chat box Zoom. Dan teman-teman yang nonton di live streaming YouTube dan live Instagram, aku mau say hello juga buat teman-teman yang nonton di live YouTube dan Instagram, juga boleh drop pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan kami sampaikan dan bakal kita bahas di acara Info Session kali ini. Nah, jadi sambil menunggu narasumber kita bergabung, aku udah dapat banyak banget pertanyaan dari question box yang ada di story Instagram FISIP Unair siang hari ini. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk bahas-bahas soal FISIP kali ya, dari point of view aku. FYI, kebetulan aku saat ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi FISIP Unair, lagi semester 6. Aku mungkin bisa jawab pertanyaan teman-teman sedikit-sedikit dari perspektif aku sebagai mahasiswa FISIP. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Marsyanda, katanya nanya nih, Kak, kalau join ilmu komunikasi apakah harus jago ngomong? Aku sebagai mahasiswa ilmu komunikasi bisa bilang kalau nggak harus jago ngomong, karena di ilmu komunikasi nanti ini kita bakal belajar komunikasinya benar-benar belajar bareng-bareng gitu ya. Jadi nggak perlu insecure kalau misalnya kalian belum jago ngomongnya, belum perfect public speakingnya, it's okay. Apalagi di FISIP Unair kita bakal punya dosen-dosen yang siap membimbing untuk belajar dari nol. Jadi kalian nggak perlu insecure kalau misalnya nanti udah masuk FISIP, masuk Ilkom ternyata nggak jago ngomong gitu kayak yang lain, karena kita semua bakal belajar di FISIP Unair bareng-bareng, bareng dosen-dosen dan semuanya. Jadi kalian nggak perlu insecure kalau nggak bisa ngomong gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi mungkin yang masuk di kolom chat. Boleh next pertanyaannya. Jadi di sini aku mau ingetin lagi buat teman-teman kalau Info Session ini merupakan rangkaian dari Airlangga Education Expo yang sedang diselenggarakan di Airlangga Convention Center. Kalau teman-teman cek infonya ada di PPMB Unair. Jadi Airlangga Education Expo ini dilaksanakan selama 3 hari. Kemarin hari pertama di hari Jumat tanggal 18 Februari kita sudah pembukaan ya, kemarin dibuka oleh rektor kan. Teman-teman mungkin udah cek di Instagram FISIP, di Instagram Unair, udah banyak banget update-nya. Mungkin buat teman-teman yang belum sempat untuk datang ke booth FISIP secara offline, teman-teman nggak perlu khawatir karena kita masih bisa ketemu secara online lewat acara Info Session kali ini. Dan di Instagram dan sosial media FISIP kita selalu aktif untuk update booth FISIP di Airlangga Education Expo. Jadi teman-teman yang kepo booth FISIP seperti apa sih, di dalamnya ada apa, boleh langsung cek di sosial media FISIP, di Instagram FISIP_Unair, di Twitter FISIP_UA, dan di Facebook official FISIP Unair. Nah, teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi yang masuk. Ini Mbak operatornya boleh minta bantuan untuk di-scroll ya, biar aku bisa cek pertanyaan lain dari teman-teman yang udah bertanya. Jadi acara kali ini juga disiarkan di YouTube dan Instagram ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang di Zoom, kalian nanti punya privilege gitu ya, bisa interaksi langsung gitu sama narasumber kita. Ada Profesor Yusuf Irianto selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Boleh, mungkin kayak operatornya masih ada gangguan ya, jadi belum bisa next pertanyaan dulu. Aku mau ajak teman-teman untuk jangan lupa follow Instagram dan sosial media FISIP. FISIP punya Instagram di FISIP Unair, ada Twitter di FISIP UA, kemudian ada di YouTube FISIP Unair. Nah, teman-teman boleh follow IG FISIP sekarang, dipantengin sekarang info-info terbaru, update terbaru dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Teman-teman boleh, apalagi yang calon area FISIP nih ya, yang mau jadi next area FISIP, mungkin kalian ada yang udah tahu cita-citanya mau jadi diplomat, ada yang mau jadi mau ambil jurusan ilmu politik, ilmu hubungan internasional, karena di FISIP ini ada 7 prodi, ada 7 departemen, ada 13 prodi. Untuk S1 kita punya 7 program studi ya teman-teman. Ada ilmu komunikasi, ada administrasi publik, ada ilmu politik, ada hubungan internasional,
ada sosiologi, antropologi, dan ilmu informasi dan perpustakaan. Nah, mungkin boleh next, Kak. Ada pertanyaan kedua dari siapa ya? Oke, jadi ada pertanyaan, jadi area FISIP harus kuat hafalan atau enggak nih? Nah, pertanyaan dari Victor Sanjaya. Mungkin aku jawab dari perspektif mahasiswa FISIP ya. Sebenarnya jadi area FISIP tuh nggak harus kuat-kuat hafalan banget ya, karena sebenarnya belajar itu kan nggak selalu tentang menghafal, tapi memahami ya kan. Jadi kalau kalian nggak bisa kayak, aduh kok aku hafalannya nggak kuat nih, aku nggak bisa jadi area FISIP ya, jawabannya enggak kayak gitu. Teman-teman tetap bisa jadi area FISIP karena area FISIP tuh nggak selamanya belajarnya tuh menghafal, apalagi di FISIP kalian tuh bakal banyak difasilitasi oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR karena kita punya fasilitas-fasilitas yang mendukung kalian. Ada ruangan podcast yang aku pakai saat ini untuk berbincang di Info Session, kemudian kita juga punya ruang radio buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk menjadi penyiar atau broadcaster. Terus kita juga ada mini teater, jadi untuk mahasiswa ilmu komunikasi biasanya setiap minggu ada kegiatan untuk screening film yang setiap minggunya dilaksanakan di mini teater. Jadi kita punya studio mini yang bisa teman-teman pakai untuk mengembangkan ilmu kalian gitu. Jadi nggak cuma belajar tapi juga praktek melalui fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh FISIP, teman-teman. Nah, makanya aku tunggu teman-teman semuanya untuk jadi next area FISIP ya. Jadi buat teman-teman kita sebentar lagi akan masuk ke info session. Nah, info session kali ini mungkin karena Prof. Yusuf berhalangan hadir ya, jadi kita akan berbincang bersama Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang saat ini sudah bergabung bersama kita semua. Ada Pak Irfan Wahyudi di sini. Nah, oke teman-teman. Jadi karena ada sedikit halangan, jadi narasumber kami di Prof. Yusuf Irianto berhalangan hadir ya teman-teman. Sekarang saya sudah bersama dengan Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Di sini ada Pak Irfan Wahyudi. Jadi sebelum kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang tadi masuk, kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih sama narasumber kita. Nah, buat teman-teman, aku masih ajak kalian untuk tanya-tanya. Kita masih bisa interaksi lagi di sesi selanjutnya setelah kita ngobrol bareng Pak Irfan ya di sini. Jadi buat teman-teman yang nonton di Zoom, boleh kirim pertanyaannya di chat box. Untuk yang di Instagram dan YouTube juga boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom chat box ya. Nah, mungkin sekarang Pak Irfan sudah tersambung di sini. Pak Irfan boleh disampaikan mungkin oral introduction sedikit gitu ya tentang FISIP in general, Pak Irfan. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ervita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat di kamera mana ini? Kamera sini ya, Pak. Acara TV. Ya, selamat datang juga bagi para audiens ya yang hadir. Di FISIP ini kalau misalnya dikenal memang kampus yang apa ya istilahnya out of the box ya, karena ya isinya juga dosen dan mahasiswanya itu sering melakukan hal-hal yang tidak terduga gitu. Tapi di lain hal adalah kami sangat menjunjung tinggi demokrasi, egalitarianisme ya. Jadi kita memandang apa namanya kesamaan hak dan kewajiban dari akademisi itu bagaimana, dan itu terimplementasikan dalam bentuk-bentuk perkuliahan dan kemudian akademik, penelitian ya, sampai kemudian kepada kehidupan di kampus yang dinamis ya, vibrant istilahnya kalau anak zaman sekarang itu, tidak kemudian kita melakukan bentuk-bentuk kuliah yang biasanya dilakukan ya secara konvensional, apalagi sekarang ini ada MPKM yang merupakan bentuk dari implementasi kuliah ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang memberi kesempatan luas bagi mahasiswa terutama untuk bisa mengembangkan eksplorasi potensi diri ya, tidak hanya di bangku kuliah tapi juga bisa melakukan proyek-proyek di luar kampus, di magang juga di tempat-tempat yang mungkin selama ini tidak banyak ya, misalnya kemitraan dengan usaha
digital itu sangat didukung. Ya. Jadi peluang-peluang untuk bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari FISIP itu sangat kami dukung dan kemudian bisa menjadi bagian yang tepat ya untuk mahasiswa-mahasiswa baru untuk mengembangkan diri. Oke, nah itu dia tadi teman-teman perkenalan singkat ya dari Wakil Dekan 3 FISIP Unair, ada Pak Irfan di sini. Nah, mungkin tadi sebenarnya saya sudah sempat singgung ya Pak Irfan tentang departemen dan prodi yang ada di FISIP. Tapi mungkin teman-teman masih penasaran lagi prodi apa aja sih Pak Irfan yang ada di FISIP. Mungkin selain S1 kita juga kan ada program magister dan doktoral. Mungkin boleh Pak Irfan jelaskan. Silakan Pak. Ya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sejak dulu ya, memang kalau kita mulai dari sejarahnya ini, FISIP itu sendiri awalnya kan namanya Fakultas Ilmu Sosial. Jadi ya hanya ada jurusan yaitu sosiologi di situ. Tapi kemudian dalam perkembangannya berkembang menjadi program-program studi dan sampai saat ini ada 13 program studi yang berada di FISIP dan itu berada dalam 7 departemen. Departemen ini menandakan disiplin keilmuan. Meski kemudian ada departemen sangat tidak menutup kemungkinan kita sekarang untuk berkolaborasi karena antar departemen ini sangat erat kerjasamanya. Yang pertama adalah sosiologi, departemen sosiologi, kemudian departemen antropologi, departemen ilmu politik, ilmu komunikasi, hubungan internasional, ilmu informasi perpustakaan dan administrasi publik. Departemen ini membawahi ada program-program ya mengkoordinir program-program studi yaitu untuk S1 ya 7 program studi yang tadi saya sebutkan plus program magister sosiologi, magister ilmu politik, magister kebijakan publik, magister hubungan internasional dan magister media dan komunikasi. Untuk S3 kami ada program studi S3 ilmu sosial yang di situ ada konsentrasi-konsentrasi yang sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di FISIP itu sendiri. Oke, itu dia tadi nih teman-teman, menarik sekali ya. Kita tahu kalau di FISIP punya banyak prodi. Untuk S1 sendiri kita ada 7 prodi ya, Pak Irfan. Nah, tadi sempat ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Irfan tentang gimana sih sebenarnya rekam jejak alumni FISIP gitu, dan bagaimana kontribusi FISIP dalam pencetakan prestasi atau mungkin karir dari alumni-alumni FISIP sendiri. Iya, kalau karir saya rasa memang di FISIP ini kalau kita bicara karir yang beragam ya itu memang sebenarnya di situ letaknya istimewanya ya, karena kalau misalnya ditanya ada mahasiswa atau calon mahasiswa yang ditanya nanti kalau sekolah di jurusan antropologi lulusannya mau jadi apa gitu kan ya, atau kemudian lulusan di sekolah di ilmu informasi dan perpustakaan apakah saya harus jadi pustakawan gitu kan. Jawabannya tidak, karena yang menentukan karir itu adalah mahasiswa sendiri. Tentu di fakultas akan membantu memfasilitasi. Tapi kemudian yang paling penting adalah yang juga saya alami karena saya juga alumni dari FISIP Unair, itu adalah kami belajar dan memberikan pengajaran mengenai soft skill dan hard skill. Hard skill-nya tentu dari mata kuliah yang ada. Misalnya untuk jurusan sosiologi akan bicara tentang memahami masyarakat, bicara tentang kondisi-kondisi real, sosial, dan masalah-masalah sosial yang ada, kemudian berusaha untuk dipecahkan. Dan itu misalnya salah satu pemecahannya adalah melalui skripsi, ya, penelitian. Ketika lulus, maka portofolio mahasiswa yang telah dikumpulkan selama kuliah, yang saat ini tidak hanya kuliah saja, tapi mereka melakukan magang di perusahaan, magang di organisasi, itu akan dikumpulkan dan dijadikan catatan bagi rekam jejak mereka, sehingga ketika ingin melamar ke bidang-bidang yang mereka inginkan itu bisa. Apakah kemudian nggak ada yang namanya misalnya departemen sosial gitu misalnya, lulusan sosiologi haruskah masuk ke situ ya enggak? Karena mereka punya soft skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk melihat permasalahan, mengidentifikasi, dan itu kemudian menjadi bekal dan bisa masuk kemana saja. Perbankan bisa, kemudian kementerian bisa, pemerintahan daerah yang sangat membutuhkan peran-peran dari sarjana-sarjana yang memahami masyarakat. Oleh karena itu, ini adalah soft skill dan hard skill yang kemudian bisa didapatkan dan ketika mereka melanjutkan karir kemanapun, ya, bahkan ke Badan Antariksa Negara,
untuk belajar menangani permasalahan terkait politik ke Komisi Pemilihan Umum sampai kepada ke 8 lembaga penerbangan antariksa dan lain sebagainya, itu sangat memungkinkan. Dan kami ada alumni-alumni yang bekerja di situ, belum lagi berbicara tentang alumni hubungan internasional misalnya ya, yang menjadi diplomat, dan ada juga urusan politik yang jadi diplomat, ilmu komunikasi yang jadi diplomat, ada yang menjadi eksekutif di perbankan dan lain sebagainya. Jadi sangat luas ya untuk jenjang karir dan tidak harus linear. Linearitas ini saya kira perlu untuk kemudian di-challenge ya. Istilahnya apakah memang harus terus di bidang itu? Tentu tidak, karena teman-teman sendiri punya ini bekal soft skill dan hard skill tadi. Oke, baik Pak Irfan. Nah, mungkin ini menjawab ya tadi karena banyak teman-teman yang bertanya, misalnya ada yang tanya, Kak, apakah nanti masuk program ilmu komunikasi harus pintar ngomong? Kemudian ada yang bertanya, Kak, kenapa ya kalau masuk program studi ilmu politik selalu dikaitkan untuk menjadi seorang politikus gitu, Pak Irfan. Tadi ada pertanyaan yang masuk di question box. Nah, mungkin boleh Pak Irfan jawab nih, Pak Irfan, kayak kenapa ya kalau anak FISIP itu selalu dikaitkan dengan outcome sebagai alumni yang menjadi politikus seperti itu, Pak Irfan? Ya, ya itu tentu ya ada harapan ya, atau juga secara otomatis berpikir karena bidang ilmunya itu, misalnya ilmu politik berarti nanti Anda harus menguasai setidaknya pemikiran-pemikiran atau dasar-dasar ya perilaku politik misalnya, atau kemudian bagaimana mengkritisi peran dari politikus di negara ini dan lain sebagainya. Ya, tapi kemudian apakah politik itu harus kepada pekerjaan yang berkaitan dengan politik? Tidak, karena politik secara luas tentu di mana-mana ya. Office politik juga ada. Kamu nggak harus pergi ke partai politik sudah berpolitik setiap hari. Tapi yang penting adalah bagaimana Anda bisa memahami peran yang muncul ya dalam kajian-kajian politik, yang itu juga didukung oleh dosen-dosen memang berkarir tidak hanya sebagai dosen, mereka menjadi konsultan bidang politik untuk partai politik, bahkan untuk pemerintahan, menjadi staf ahli dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu pengalaman yang dibawa langsung ya dan didiskusikan di kuliah, dikritisi ya, tentu ya kalau FISIP ya arahnya ke situ, mengkritisi banyak hal dan kemudian menawarkan solusi. Atau bidang yang lain misalnya tadi saya sebutkan ilmu informasi dan perpustakaan gitu ya. Sekarang kita berkaitan dengan banyak digitalisasi, big data dan sebagainya, dan scholars yang muncul dari teman-teman pengajar di ilmu informasi dan perpustakaan ini adalah mereka yang kuliah misalnya mengambil jurusan data science gitu ya, yang notabene memang menganalisis tidak hanya berdasarkan digitalisasi, tapi juga menyambungkan dengan keilmuan mereka di bidang arsiparis, sehingga archiving itu menjadi penting, mengarsipkan dan kemudian mengambil data itu menjadi sangat penting, terutama apa yang kita lakukan sekarang ini ketika banyak informasi palsu, hoaxes itu berseliweran tanpa adanya basis data yang kuat. Teman-teman di bidang ilmu informasi dan perpustakaan mempunyai kemampuan itu, dan itu bisa menjadi hal yang kuat yang dimiliki oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Oke, Pak Irfan, itu semoga menjawab pertanyaan yang masuk tadi dari akun Mars Sacha 23 ya. Nah, mungkin tadi menarik ketika Pak Irfan menjelaskan tentang bagaimana fasilitas atau dosen-dosen yang diberikan FISIP ini untuk mahasiswanya, bagaimana cara FISIP memprovide mahasiswanya untuk belajar, tidak hanya untuk soft skill tapi hard skill juga gitu ya. Hard skill dan soft skill gitu ya, didukung oleh FISIP. Mungkin teman-teman ada yang penasaran nih Pak Irfan, apalagi mungkin kalau dulu kan biasanya ada kunjungan gitu ya ke FISIP offline, bisa lihat-lihat kita punya museum kematian, ada banyak fasilitas di FISIP. Nah, mungkin Pak Irfan boleh dijelaskan gitu. Kalau zaman sekarang misalnya di spill Pak Irfan, di spill ada fasilitas apa aja sih Pak Irfan yang FISIP siapkan ini untuk the next area FISIP ya? Ya, kalau mendengar kata spill itu saya jadi nerdek, karena bisa jadi yang kata spill itu identik dengan kesalahan gitu ya. Tapi tidak, ini kita akan membongkar ya apa yang ada di FISIP, dan teman-teman sekalian bisa dengan mudah mencari informasi itu di web kita ya, fisip.unair.ac.id, dan kemudian jika ada waktu lebih ya di situ di website itu ada virtual tour
kalau nggak salah namanya 360.visip.uned.ac.id ya. Di situ Anda akan bisa tur secara virtual melihat bangunannya di Visip, fasilitas yang ada. Misalnya sekarang ini kita berada di fasilitas podcast yang dibangun di fakultas kami, yang berada di gedung B, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di kampus B, Jalan Airlangga 4-6 Surabaya. Dan selain itu kita juga punya miniatur ruang sidang PBB yang dipakai oleh teman-teman, terutama misalnya untuk program studi hubungan internasional untuk mempraktekkan ya, karena di situ kan ada sidang PBB itu seperti apa, itu bisa dipakai praktek dan kemudian mencari solusi dan juga diskusi tentang apa yang terjadi. Juga kita punya ruang virtual classroom ya, yang di situ juga bisa berdiskusi dengan virtual assistant yang namanya Alexa ya. Kita bisa akses di situ, minta misalnya dibuatkan atau bukan dibuatkan kopi ya, tapi dimunculkan data gitu ya di PowerPoint. Kemudian dia bisa mencarikan apa yang kita minta dan itu berada di kelas, dan flip classroom bisa dimanfaatkan di situ. Intinya adalah kami berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi yang terjadi sekarang. Digitalisasi, teknologi informasi itu menjadi hal yang tidak bisa diindahkan ya, dan itu perlu untuk kemudian diadaptasi oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Juga ada kehadiran ruang komputer yang kami melengkapi dengan fasilitas komputer yang high-end, sehingga bisa dipakai untuk tadi kegiatan dari teman-teman ilmu informasi dan perpustakaan. Ruang podcast ini juga bisa dipakai oleh teman-teman dari ilmu komunikasi untuk mempraktekkan broadcasting. Juga ada studio radio, studio editing, audiovisual juga. Dan untuk ruang-ruang yang ada, banyak yang bisa dipakai untuk berdiskusi ya, istilahnya itu bisa dipinjam ruangannya misalnya oleh teman-teman dari himpunan mahasiswa, dari BEM, untuk bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan bersama. Mungkin saat ini ya masih terlalu berbahaya misalnya untuk berkumpul, jadi tidak terlalu, tapi fasilitas yang disediakan juga sudah ada, termasuk mini teater yang dipakai teman-teman untuk nonton film bersama. Itu salah satu kegiatan yang menyenangkan sih kalau bagi teman-teman mahasiswa di sini. Oke, jadi ya area Visip nih, mungkin teman-teman yang sudah bergabung yang sudah semangat untuk jadi the next area Visip karena belum sempat untuk berkunjung secara langsung ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, teman-teman bisa kunjungi virtual tour Visip. Bisa diakses dari website resmi Visip di visip.uned.ac.id ya Pak Irfan. Yeah. Nah, ini udah banyak pertanyaan yang masuk di kolom chat box Zoom. Mungkin kita akan lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi tadi ada pertanyaan mengenai, Kak izin bertanya, apakah prodi administrasi publik ini sama dengan administrasi negara ya Kak? Thank you. Pak Irfan. Yeah. Administrasi publik itu dahulunya bernama administrasi negara. Betul. Ya, jadi tahun 2020 sampai sekarang ini memang telah mendapatkan SK untuk pergantian nama untuk bisa lebih memberikan perspektif ya secara akademis ya maupun praktis tentang apa yang dibahas di departemen ini. Karena administrasi negara kalau misalnya kok ini ya mungkin ada bayangannya negara itu kan sesuatu yang terlalu bagaimana. Tapi kalau publik, administrasi publik itu lebih bicara tentang civil society, policy making, policy research dan lain sebagainya. Itu yang kemudian mengilhami penerapan nama sekarang administrasi publik. Jadi lebih keren sebenarnya. Public administration. Oke, gitu. Jadi lebih keren ya teman-teman. Karena tadi sempat beberapa yang bertanya-tanya kayak kenapa nih kok dulu administrasi negara berubah jadi administrasi publik seperti itu ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Hani tadi dari Zoom. Nah, kemudian ada pertanyaan masuk lagi dari Yusuf Firmansyah. Ini Pak Irfan mau bertanya apakah prospek kerja dari lulusan ilmu komunikasi selain di dunia media, selain TV, jurnalistik, ada apa aja nih Pak Irfan? Ya, saya punya teman yang kerja di Badan Pemeriksa Keuangan, yang sekarang menempati posisi senior, dulu alumni komunikasi. Dan dulu lulusnya juga sama lamanya dengan saya. Jadi kalau masih zaman dulu itu lulusnya itu lama-lama ya, tapi kemudian alhamdulillah sih karirnya moncer gitu ya teman saya ini. Terus ada juga yang bekerja sebagai eksekutif sekarang di Bank Mandiri.
Kalau kita bicara di apa ya, selama ini ada erat kaitannya ilmu komunikasi itu harus di bidang broadcast journalism, tidak, sama sekali tidak. Ada banyak peluang, dan saya ulang lagi bahwa Anda nanti ya, tadi kalau nggak salah saya dengar ada pertanyaan, saya mau masuk komunikasi tapi nggak punya bakat ngomong, atau saya itu sering tercekat kalau ngomong. Memangnya dulu Evita enggak gitu kan? Ya kan? Memangnya dulu saya enggak, tapi kami belajar berproses, dan masalahnya apa? Dipaksa untuk ngomong, karena banyak sekali mata kuliah di ilmu komunikasi itu yang memaksa kita untuk presentasi gitu kan, menyampaikan opini, berdebat, berdiskusi ya, bahkan kemudian sering digodain oleh dosennya dalam tanda positif ya, tidak kemudian negatif, untuk kemudian bisa speak up gitu ya. Ini artinya adalah Anda ditempatkan dalam posisi-posisi yang nanti harus mau nggak mau berbicara, karena bagaimanapun dalam ilmu komunikasi itu kemampuan berkomunikasi menjadi penting, apakah itu tertulis, apakah itu lesan ya. Kami sih memang tidak mempelajari yang spiritual sih, karena mungkin nanti ya ada ya ilmu tentang komunikasi spiritual, tapi belum lah ya. Tapi itu tadi, kemampuan-kemampuan ini perlu untuk apa namanya terus dimunculkan, dan di situ Anda berlatih ya. 4 tahun, 3 tahun setengah cukup waktu untuk kemudian mengasah kemampuan berkomunikasi. Dan jika Anda memang tidak bisa nulis atau susah nulis, susah ngomong, Anda bisa gambar, Anda bisa foto, Anda bisa bikin film, dan itu adalah bentuk komunikasi. Ya, melihat TV, melihat film itu sekarang kalau bagi mahasiswa komunikasi bukan melihat tapi membaca. Gitu ya. Membaca artinya kamu nggak hanya melihat nih, nggak hanya menerima saja, tapi kamu juga menerima pesan dan mengolahnya itu ya. Literasi itu menjadi kuat, dan itu tidak hanya untuk mahasiswa komunikasi saja, tapi untuk seluruh mahasiswa FISIP maupun di Universitas Airlangga. Nah, sehingga kemampuan-kemampuan ini akan berguna nanti apapun karir Anda, mau jadi carik misalnya di kelurahan gitu ya, atau mau jadi apa namanya administrator, atau bahkan menjadi eksekutif, atau bahkan menjadi wirausahawan. Ya, kemampuan dasar yang dipelajari itu di FISIP ini menjadi sangat kuat, karena apa? Selain Anda berkuliah, Anda juga akan didorong untuk melakukan kegiatan di luar. Artinya apa? Itu menambah network ya. Jaringan itu sangat penting, karena Anda nanti nggak bisa, karena di sini FISIP itu intinya adalah kita nggak bisa hidup sendiri loh. Kita punya lingkungan sosial, dan kita harus bisa mengambil manfaat dari situ dan berperan di situ. Kayak gitu ya kita. Betul, sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Ivan tadi ya teman-teman, karena memang di FISIP ini nggak selamanya murni dari buku, nggak selamanya murni apa yang kita pelajari exactly dari bangku kuliah saja gitu. Karena di ilmu komunikasi sendiri gitu, kadang saya juga tugasnya tuh aneh-aneh ya teman-teman, kadang hanya dari TikTok tuh bisa jadi tugas, dari Instagram, nggak cuma di ilmu komunikasi ya, kadang teman-teman saya di administrasi publik itu juga ada aja tugasnya gitu. Jadi sebagai bukti kalau memang FISIP ini adalah ilmu yang terbuka gitu ya, dan benar kayak kata Pak Ivan tadi, memang kita kan hidup tidak bisa sendiri gitu. Jadi FISIP ini memang salah satu menjadi ilmu yang penting gitu sebagai makhluk sosial, Pak Ivan. Nah, ngomongin tentang apa aja yang dipelajarin anak FISIP, banyak banget pertanyaan yang masuk biasanya. Kalau jadi anak FISIP tuh masih hitung-hitungan nggak Pak Irfan? Karena banyak banget anak-anak yang kayak, jadi anak FISIP aja deh biar nggak ketemu matematika. Tapi gimana sih Pak Irfan sebenarnya faktanya menjadi anak FISIP ini masih ketemu hitung-hitungan gitu? Saya termasuk salah satu yang dulu melakukan hal itu ya, karena saya milih FISIP itu karena saya tidak pandai di ilmu hitung ya. Jadi iya, jadi memang harapan itu bisa jadi apa namanya kuat ya, dan itu terbukti. Tapi intinya adalah kita mungkin nggak akan ketemu dengan matematika, tapi kita ketemu dengan logika, gitu ya. Kalau Anda masuk ke FISIP ya, insya Allah nanti masuk ke FISIP, tapi kemudian logika Anda tidak berkembang dengan baik, ya eman-eman gitu ya. Jadinya nggak apa gunanya gitu. Nah, padahal logika, rasionalitas itu menjadi bekal nanti ketika kita berkuliah di FISIP gitu. Karena akan itu misalnya kita diberi studi kasus nih ya, disuruh bikin esai 3.000 kata. Studi kasus tentang apa yang terjadi misalnya di luar negeri tentang konflik antara Ukraina dan Rusia misalnya begitu. Terus kemudian kita diminta menganalisis dengan memberikan referensi-referensi dari bacaan kita punya. Itu logika, itu rasionalitas, dan itu referensi. Kalau kemudian kita tidak punya semangat dan kemampuan dan keinginan untuk bisa menyelesaikan dengan baik, ya pasti akan kesusahan. Jadi
selalu ada kok challenge, jangan khawatir. Jika Anda berhasil menghindari dari satu masalah, nanti pasti ada masalah yang lain. Tapi intinya kan bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi ya, untuk diselesaikan. Begitu. Nah, di FISIP itu seperti itu. Kita akan berhadapan dengan banyak masalah, dan nanti ada kuliah-kuliah juga misalnya kuantitatif kan, kita menghitung juga gitu loh ya. Ada kuantitatif, nyebar survei, kuesioner, terus kemudian menghitung dengan skala tertentu dan menghasilkan kesimpulan. Itu juga. Jadi sejauh-jauh kita berusaha menyimpang atau kemudian melipir gitu, ya ketemu lagi ya gitu. Jadi ini ya perlu diantisipasi, bukan untuk dihindari. Oke, jadi itu ya teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya di FISIP masih ketemu kan nggak ya? Kan itu adalah salah satu gambaran Python waktu masih muda ya, sengaja cari FISIP biar nggak hitung-hitungan. Tapi kayak kata Pak Ivan tadi, sebenarnya nggak selamanya tentang angka, tapi memang ada logika dan lain-lain. Nah, selain berbicara mengenai apa yang dipelajari area FISIP di kampus, banyak juga teman-teman yang bertanya nih Pak Ivan tentang apakah FISIP UNER ini memprovide mahasiswanya untuk exchange, untuk mengikuti program-program internasional, dan mungkin boleh dijelaskan Pak Ivan bagaimana sih FISIP memfasilitasi mahasiswanya untuk berkontribusi gitu atau untuk berpartisipasi di acara-acara internasional. Ya, kalau bicara itu tahun lalu kita menjadi salah satu pengirim terbanyak ya dari Universitas Airlangga untuk exchange yang namanya ISMA, International Students Exchange, itu yang disponsori oleh Kemendikbud ya. Nah, ini artinya adalah minat itu besar, dan kemudian ada juga fasilitas gitu ya. Dan di UNER sendiri dan di fakultas sendiri memang ada dana untuk outbound, istilahnya outbound student. Apakah untuk mengikuti konferensi yang disebut sebagai part-time ya outbound student, ataukah full-time outbound student yang bisa mereka lakukan akses untuk kuliah selama 1 semester misalnya di mitra-mitra Universitas Airlangga yang ada di luar negeri. Misalnya ada yang berkunjung ke Korea, ada yang kemudian selama 1 semester atau bahkan nambah, dia tanduk ya 1 semester lagi jadi 1 tahun dia kuliah di Republik Ceko atau di Spanyol, dan pokoknya manapun yang mereka inginkan, dan itu ada bantuan untuk studi ya, mengambil studi ini. Dan juga ada program double degree yang saat ini di FISIP itu ada di program Magister Kebijakan Publik double degree dengan salah satu universitas di Malaysia, University Teknologi Malaysia UiTM, dan kemudian akan disusul juga oleh double degree yang lain. Yang double degree ini sistemnya adalah Anda 1 tahun kuliah di UNAIR, 1 tahun di mitra begitu ya. Jadi Anda punya kesempatan mendapatkan pengalaman belajar studi itu di 2 institusi yang nanti juga diberikan 2 gelar gitu ya. Degree-nya ada 2. Ya. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi kalau kalian masih bertanya-tanya tentang gimana sih fasilitas FISIP gitu ya untuk memprovide mahasiswanya di program internasional, jadi nggak cuma exchange, ada outbound, inbound, dan ada double degree nih teman-teman. Ya, jadi informasi tambah lagi Ervita, untuk kegiatan kuliah juga ada beberapa mata kuliah yang mengikuti istilahnya ada kelas internasional ya, memang diselenggarakan bersama dengan mahasiswa internasional. Mahasiswa internasional ini tidak bisa berbahasa Indonesia, jadi kelas ini diselenggarakan dalam bahasa Inggris. Di antara misalnya ada mata kuliah media sexuality and multiculturalism, terus kemudian marketing communications, itu juga yang dihandle juga oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Plus juga kegiatan seminar internasional kita, konferensi internasional kita itu memfasilitasi. Intinya adalah despite the pandemic ya, terlepas dari masalah pandemi, kita itu harus selalu tetap menjaga ya semangat untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat global. Salah satu bentuk kegiatannya ada beberapa tadi ya, termasuk juga kita mengundang dosen tamu. Kalau tahun lalu ada Monash University Lecture Series, dosen-dosen dari Monash University Australia itu menjadi dosen juga di FISIP. Tahun ini insya Allah dari Melbourne University, dan juga beberapa sudah kita kontak dari Leiden University, kemudian dari Amerika Serikat, dari Polandia, itu akan menjadi dosen tamu. Intinya adalah apa? Ini memperkaya ya pengalaman mahasiswa juga, koneksi juga. Dan kalau dosen luar negeri itu kuliah, biasanya mereka ngajak mahasiswa mereka gitu. Jadi interaksi itu juga bisa dilakukan ya, networking gitu misalnya. Wah, saya satu Zoom nih sama beberapa mahasiswa asing gitu ya, yang Kaukasian, yang orang dari Arab, orang dari India, dari Eropa, itu ketemu tidak hanya
kita itu ngerasa wow karena mereka berbeda dengan kita, tapi kita juga bisa berinteraksi, berdiskusi ya. Jadi salah satu hal yang sebenarnya bisa dimiliki oleh teman-teman juga, perkuat kemampuan kalian berkomunikasi dalam bahasa asing. Nggak harus bahasa Inggris ya, tapi kemampuan bahasa asing itu menjadi penting sehingga nanti Anda akan punya peluang yang lebih besar misalnya untuk ikut exchange. Oke, betul teman-teman. Jadi mungkin sedikit testimoni ya dari saya sempat ikut kelas Amerta, kelas internasional di marketing communication. Jadi ketika kita bisa satu kelas dengan mahasiswa asing di berbagai negara, jadi prospek ilmu yang kita pelajari itu lebih luas gitu teman-teman. Jadi kita bisa diskusi dengan mahasiswa asing, kita bisa lihat contoh-contoh di negara lain itu seperti apa sih, dan itu tentunya akan memperkaya wawasan dan ilmu kita sebagai area FISIP gitu ya teman-teman. Nah mungkin ada pertanyaan lagi yang masuk di chat Zoom dulu, terlebih dahulu kita akan menjawab pertanyaan mengenai apakah mahasiswa sosiologi UNAID selalu turun tangan untuk mengkaji permasalahan sosial di masyarakat. Nah mungkin boleh dijawab Pak Irfan tentang pertanyaan tersebut. Ya, menjawab pertanyaan ini ya, masalah sosial di masyarakat tentu sangat banyak ya, dan itu menjadi bahan sebenarnya tidak hanya bagi mahasiswa sosiologi, tapi juga dari program studi yang lain. Karena social problems itu expanding ya, dan terus ada dan kemudian berkembang juga. Jadi tidak pernah habis gitu loh. Setahu saya misalnya ya saat ini kita itu kan berapa tahun ini dilanda demam K-pop gitu kan. Terus mahasiswa-mahasiswa ini banyak meneliti mengenai film, serial, misalnya bicara tentang faktor hubungan antar orang tua dan anak melalui film ini kayak gitu ya. Atau kemudian masalah sosiologis yang muncul di masyarakat yang sekarang ini misalnya lagi hot adalah masyarakat di Desa Wadas misalnya begitu, yang ada di Jawa Tengah, atau faktor sosial yang berperan ketika orang-orang menjadi korban letusan gunung berapi Semeru, itu selalu kemudian menjadi topik-topik yang banyak, dan tidak melulu apa yang kita lihat ya, maksudnya melalui berita dan sebagainya, tapi juga yang dialami oleh mahasiswa sendiri. Misalnya ada mahasiswa dari komunikasi melalui komunikasi antar persona, hubungan keluarga antara ayah dan ibu, ibu dan anak, diskusi mereka ngapain sih sehari-hari, misalnya ketemu, hanya seperti itu sudah jadi bisa skripsi. Atau mahasiswa dari administrasi publik yang mengkaji mengenai kebijakan yang dimunculkan oleh pemerintah, apakah itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, ataupun dari perusahaan gitu ya. Ini juga menjadi bagian dari kajian yang muncul. Dan tidak hanya melalui skripsi, mahasiswa juga menerbitkan melalui jurnal ya, yang bisa dibaca oleh lebih banyak orang ya, dan ini peluang yang sangat kuat untuk berkolaborasi dengan dosen misalnya untuk menghasilkan publikasi yang lebih jangkauannya lebih besar dan internasional. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau dulu sih waktu saya masih offline, saya sering lihat teman-teman sosiologi saya tuh langsung ke desa-desa gitu Pak Irfan. Biasanya mereka jalan-jalan gitu ya. Saya sih lihatnya jalan-jalan karena mereka naik bis terus pergi, sedangkan saya belajarnya di kampus. Ternyata mereka nggak jalan-jalan teman-teman. Mereka bukan sekedar jalan-jalan ya, tapi ternyata mereka memang PKL gitu, turun lapangan, dan itu dulu sih waktu awalnya setiap semester setahu saya. Jadi memang di FISIP ini tidak hanya belajar di bangku kuliah saja gitu ya Pak Irfan. Jadi memang langsung turun ke lapangan. Jadi untuk tadi penanya yang bertanya mengenai apakah sosiologi akan turun menyelesaikan permasalahan sosial, jawabannya mungkin iya ya Pak Irfan ya. Dan nggak hanya waktu PKL saja, tapi hampir di semua aspek pelajaran di FISIP seperti itu. Dan ada kuliah kerja nyata ya, masih ada KKN saat ini ya, itu diselenggarakan nanti di tahun ketiga, teman-teman bisa berpartisipasi secara nyata ya di dalam masyarakat selama 1 bulan minimal, hidup bersama mereka salah ya, maksudnya berinteraksi ya di antara menjadi bagian dari masyarakat itu ya, dan melalui proyek-proyek yang digagas oleh mahasiswa sendiri ya, yang itu kemudian melalui proyek kompetisi ya yang diselenggarakan oleh bidang kemahasiswaan universitas, misalnya melalui PKM, kegiatan kompetisi karya tulis yang kemudian bisa diimplementasikan melalui penelitian di masyarakat dan menghasilkan solusi itu loh. Jadi tidak hanya kemudian harus bungkusnya itu harus yang menyenangkan, jalan-jalan. Tapi sembari itu Anda akan bisa menemukan, oh iya ya, saya ini kok melihat bahwa ada fenomena seperti ini, apa yang saya lakukan, apa yang kemudian saya bisa kontribusikan.
berangkat dari jalan-jalan itu. Betul. Nah, itu dia tadi teman-teman. Jadi memang FISIP ini belajarnya bisa di mana aja. Apalagi mungkin teman-teman udah tahu ya, sekarang ada program Kampus Merdeka nih Pak Irfan. Karena tadi banyak pertanyaan yang masuk di YouTube dan Instagram, dan di Zoom ini juga barusan ada yang bertanya lagi mengenai program Kampus Merdeka. Mungkin maksudnya program Kampus Merdeka Belajar di UNAI itu ada di semester berapa, dan apakah ada matkul khusus untuk program Kampus Merdeka Belajar, Pak Irfan? MBKM ya. Iya, MBKM. Ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM ini didesain memang untuk memberikan pengalaman dan kontribusi mahasiswa yang lebih aktif ya. Ada 8 bidang kegiatan dan itu bisa dilakukan oleh mahasiswa tidak di sejak semester awal ya, tapi mereka sudah bisa mengatur nih. Nanti saya akan mengambil misalnya mata kuliah MBKM ini di semester berapa. Kalau yang awal pasti akan belajar mata kuliah yang lebih umum ya. Terus kemudian ada mata kuliah wajib fakultas, wajib universitas. Nanti di tahun kedua, tahun ketiga bisa kemudian memprogram untuk MBKM ini. Ya, misalnya ya seperti magang gitu ya, dilakukan selama 1 semester atau bahkan sampai 1 tahun itu bisa dilakukan di luar, dan kemudian komposisi kreditnya itu diperbesar sehingga mahasiswa tidak perlu khawatir misalnya saya nanti terlalu banyak aktivitas di luar nanti nggak lulus. Padahal itu bisa dikonversi ya. Lebih fokusnya sih sebenarnya memang ke bidang akademik. Saya tidak bisa mendalam di situ, tapi ini implementasi di tahun kedua atau ketiga ya, yang notabene semakin tertata sehingga mahasiswa nanti akan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai MBKM ini dan bisa memprogram lebih jelas, dan juga disampaikan pada orang tuanya bahwa saya kalau kuliah itu sekarang nggak kayak dulu zaman Bapak Ibu kuliah loh misalnya begitu ya, karena saya diharapkan untuk lebih aktif berpartisipasi, misalnya proaktif mencari mana yang bisa saya ikut gabung di situ, misalnya melalui organisasi LSM ya, membantu proyek kemanusiaan, magang ke desa, kemudian proyek penelitian bersama dosen, itu mengandung nilai-nilai konversi. Jadi itu bisa dimasukkan kepada kredit yang akan diambil oleh atau dimiliki oleh mahasiswa, sehingga lulusannya akan juga tepat waktu, tapi dia mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Oke, itu dia tadi. Semoga menjawab pertanyaan yang masuk di Instagram Live. Nah, teman-teman juga tadi sempat bertanya Pak Irfan terkait program Fast Track. Nah, apakah FISIP menyediakan program Fast Track dan departemen apa saja yang memungkinkan untuk mengaplikasikan program Fast Track tersebut, Pak Irfan? Ya, setahu saya memang Fast Track ini ada ya. Artinya adalah mahasiswa itu akan bisa menyelesaikan S1 dan kemudian langsung lanjut ke S2 ya, bahkan S3 juga, jika kemudian dianggap telah memenuhi syarat gitu ya, dari IPK-nya sampai kemudian kemampuan akademiknya dia nanti akan dilihat. Fast Track ini untuk setiap jurusan itu memungkinkan, dan kemudian masuk kepada jurusan yang memang dia inginkan di fakultas yang sama ataupun misalnya bisa lintas fakultas. Tapi pada dasarnya Fast Track itu bisa memungkinkan dilakukan. Oke, baik Pak Irfan. Nah, mungkin tadi kan kita udah membahas tentang fasilitas, tentang area FISIP belajar apa aja, tentang kampus Merdeka dan lain sebagainya. Mungkin area FISIP ini masih penasaran Pak Irfan, kalau mau mendaftar atau mungkin mau jadi mahasiswa FISIP itu ada jalur apa aja sih Pak Irfan untuk menjadi the next area FISIP gitu ya? Ya, info lebih lengkapnya bisa diakses di PPMB ya, Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru, ppmb.unai.ac.id. Di situ akan ada penjelasan mengenai babak-babak rekrutmen ya mahasiswa baru, SNMPTN misalnya sekarang yang akan muncul ya, terus kemudian jalur prestasi yang besok juga banyak yang menantikan mungkin melalui Golden Ticket, dan juga nanti ada SPMB dan kemudian jalur mandiri ya. Nanti akan beberapa tahap, dan sepanjang tahun misalnya nanti kalau kita bisa diprediksi maksimal mungkin sampai Juli ya, atau saya tidak rasa Agustus itu ada, tapi Juli itu akan ada periode-periode untuk merekrut mahasiswa baru. Jadi mohon ditunggu infonya dan diupdate terus di ppmb.unai.ac.id. Gitu, Mbak. Oke, nah selain dari PPMB mungkin teman-teman juga boleh banget ya untuk
follow sosial media FISIP, ada Instagram, ada YouTube, Twitter, dan Facebook. Jadi tetap bisa keep in touch dan bisa lihat nih FISIP ada update apa aja sih. Nah, mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan yang paling banyak masuk ini Pak Irfan tentang bantuan UKT FISIP, dan tadi ada beberapa pertanyaan juga di media sosial mengenai keringanan pembayaran UKT untuk mahasiswa yang mungkin kurang mampu. Pak Irfan, mungkin boleh dijelaskan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman partisipan? Ya, terutama era pandemi ya, banyak sekali memang kejadian yang kita tidak bayangkan atau sesuatu yang memang mengharuskan untuk lebih hemat begitu ya, termasuk untuk keluarga, dan ini sesuatu yang sangat dipahami oleh pihak universitas. Oleh karena itu keringanan UKT itu juga diterapkan, terus kemudian kemudahan untuk mencicil SPP, bahkan sampai kemudian pemberian beasiswa yang lebih banyak kepada mahasiswa itu diberikan. Kalau dari yang saya ketahui memang mahasiswa itu ada form ya untuk mengajukan keringanan UKT, dan itu diproses, dan di era pandemi ini approval-nya saya lihat lebih cepat ya, sehingga membantu ya keluarga dan mahasiswa ini dalam meneruskan kuliahnya. Termasuk juga ada beasiswa bidik misi ya bagi mahasiswa yang kurang mampu, yang nanti bisa menyertakan misalnya surat keterangan tidak mampu, dan nanti akan lihat dan diseleksi juga oleh tim di panitia pusat di rektorat. Oke, baik Pak Irfan. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke closing statement ya Pak Irfan, ini tadi ada pertanyaan mungkin agak receh ya. Tadi ada yang tanya, Pak Irfan, kalau mau jadi area FISIP perlu persiapan apa aja sih? Mungkin ada persiapan khusus nggak Pak Irfan untuk jadi area FISIP? Ya, persiapannya adalah Anda harus terbuka dengan ide-ide baru, gitu ya. Tidak kemudian kita close minded, karena itu akan memperumit atau menyulitkan nanti untuk bisa bersosialisasi, dan sosialisasi itu menjadi penting dimanapun ya, dengan platform apapun. Ketemu langsung itu sangat baik, tapi kemudian memakai medium sosial media ataupun komunikasi yang mediated atau melalui Zoom misalnya, itu juga nggak masalah gitu. Yang penting Anda terbuka dan kemudian bisa belajar meresap banyak hal. Tidak semuanya harus Anda terima kok, enggak. Terbuka itu bukan berarti kita mengambil semuanya jadi bingung, enggak. Tapi kita siap dengan ide-ide yang diberikan kepada kita, merespon dengan banyak membaca informasi yang lain. Jadi kita itu enggak hanya satu arah gitu loh, bentuk komunikasinya atau bentuk penerimaan ilmunya, tapi sudah bisa mengambil dari berbagai macam sudut pandang sehingga kita punya pendirian. Itu harusnya yang dipersiapkan sehingga nanti masuk FISIP itu enggak kaget gitu ya, orang-orangnya kayak gini gitu ya. Gitu. Jadi kalau istilahnya sih sekarang tuh saya open minded ya Pak Irfan. Kadang kalau orang nggak terima komen dikit close minded. Nah, tapi kalau area FISIP itu mostly semua pasti open minded, karena kita sebagai area FISIP harus terbuka dengan ide-ide baru, dengan gagasan baru, karena itu bagian dari apa yang kita pelajari ya Pak Irfan. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke akhir sesi info session AEE kita hari ini, saya boleh mempersilakan Pak Irfan untuk memberikan closing statement untuk teman-teman yang sudah bergabung di Zoom, di Instagram dan live, atau mungkin teman-teman yang sudah semangat untuk jadi next area FISIP Pak Irfan. Ya, doa saya semoga yang nonton ini bagi yang ingin masuk FISIP bisa diterima ya, dan kemudian persiapkan diri sebaik mungkin dengan kemudian banyak membaca ya apapun ya, maksudnya di internet ataupun buku. Karena dengan itu membuka pintu wawasan Anda untuk bisa berdiskusi dengan orang lain, ya, tidak kosong, tidak hanya berdasarkan katanya, tapi Anda tahu referensinya, dan itu nanti akan kepake terus sampai Anda kuliah dan lulus. Terbuka dengan banyak ide baru, mau mencoba pengalaman-pengalaman baru, tapi tetap punya sikap dan menghormati orang tua, itu menjadi sangat penting di era saat ini. Ini era yang sulit, tapi saya yakin pada generasi muda, mereka lah generasi-generasi yang tangguh karena lahir melalui keadaan yang sulit ini. Semangat ya. Oke, itu dia tadi ya teman-teman. Mungkin kalau kata UNER biasanya excellence with morality gitu. Jadi nggak cuma pinter aja, tapi juga tetap harus bermoral ya Pak Irfan. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di Info Session AEE 2022 kali ini, yang sudah mengikuti acara FISIP Talks dan Channel FISIP UNAIR bersama saya dan Pak Irfan selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama pelaksanaan acara.
Semoga untuk teman-teman yang sudah nonton dan bergabung, yang sudah semangat untuk menjadi the next Arek Visip bisa terkabul. Saya dan Kak Irfan dan semua teman-teman Arek Visip di sini menunggu di kampus Oranye. Semoga nanti bisa ketemu lagi, belajar bersama-sama di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, karena sesi info session kita sudah selesai, saya akhiri info session kali ini. Saya Vita, selaku host yang memandu jalannya Visip Talks pada sore hari ini. Pamit undur diri, mohon maaf, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa. Sehat-sehat.